Halo cuy, balik lagi bersama gue sini, Om Jin. Di sini gue kedapatan tugas dari dosen tercinta saya, yang dimana saya disuruh ngebut inovasi untuk website yang akan menjadi ide untuk kedepannya. Yang intinya gue di sini cuma memberi berupa ide yang menarik untuk pengembangan kebutuhan pembuatan website yang akan gue kembangin. Di kedepan hari, dan tema yang kita dapatkan adalah pariwisata. Maksudnya gimana? Intinya gue di sini disuruh ngebuat suatu ide yang akan menjadi fondasi pengembangan dari sebuah website berbasis rekomendasi tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Oleh karena itu, ayo ikuti gue dalam penjelasan yang akan gue jelasin sepenangkep gue aja. Gue disclaimer dulu bahwa proyek ini berdasarkan penelitian yang kami lakukan dengan mengobservasi berbagai website wisata berupa referensi yang menjadi fondasi dari website ini. Jadi, apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Di sini adalah agenda kita yang akan gue bahas sepenangkep gue aja. Penjelasan tentang UML, penjelasan fitur-fitur yang ada pada website ini, penjelasan use case diagram, penjelasan activity diagram, penjelasan kelas diagram. Oke, mari masuk ke hal yang pertama. Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan standar berbasis grafis yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berorientasi objek, yang tujuan utamanya memodelkan sistem secara visual, memfasilitasi komunikasi antar pengembang, dan meningkatkan kualitas serta efisiensi pengembangan perangkat lunak. Oke, di sini ada use case diagram, siapa melakukan apa. Intinya di sini ada aktor atau bisa disebut user yang menggunakan website tersebut yang terbagi menjadi 3 jenis user yang disebut pengunjung atau quest. Dia adalah pengunjung yang menggunakan website hanya untuk mencari destinasi wisata yang dia ingin kunjungi. Ada juga namanya kontributor, adalah user yang hampir sama seperti pengunjung, namun dia telah melakukan login dengan akunnya, sehingga terhitung sebagai kontributor yang memiliki peran bisa menambah tempat atau destinasi baru yang menarik. Dan dapat dilihat banyak orang, namun perlu validasi dari seorang admin. Ada pula yang namanya admin yang memiliki wewenang memvalidasi suatu rekomendasi dari kontributor yang ingin menambahkan atau mengupload suatu destinasi baru pada website, agar bisa dipromosikan ke banyak orang. Namun tugas admin lebih dari itu, seperti mengelola seluruh data sistem, menambah destinasi baru, mengedit informasi wisata, menghapus data, pengecekan destinasi, memvalidasi usulan kontributor, dan mengelola segala aspek berupa data-data yang sudah diterbitkan. Di sini ada kelas diagram, maksudnya apa? Intinya di sini adalah data-data penting yang disimpan oleh website di database, yang bisa saja berupa nama tempat, nama pengguna, alamat tempat, foto tempat, dan bahkan rating dan ulasan juga termasuk data yang masuk ke database. Di sini juga ada activity diagram, maksudnya apa? Ini adalah alur proses dari suatu kegiatan yang berjalan dalam website tersebut. Contoh, di sini ada user membuka halaman utama dan dia memasukkan kata kunci di kolom pencarian pantai. Maka sistem akan mencari lalu menampilkan hasil pencarian yang sesuai dengan kata kunci, dan jika kata kunci tak sesuai dengan data yang disimpan, maka sistem akan menampilkan wisata tidak ditemukan. Sekarang kita masuk ke penalaran pendalaman dari alur proses. Pada gambar ini ditampilkan use case diagram website pariwisata yang menggambarkan interaksi antara 3 aktor utama dalam sistem, yaitu pengunjung, kontributor, dan admin. Pertama adalah pengunjung. Pengunjung dapat menggunakan fitur cari dan filter wisata untuk menemukan destinasi wisata yang diinginkan. Setelah itu, pengunjung dapat melihat detail wisata untuk mengetahui informasi lebih lengkap, seperti deskripsi,
foto, dan lokasi. Pengunjung juga dapat memberikan rating dan review terhadap tempat wisata, kemudian menyimpan destinasi ke favorit agar mudah ditemukan kembali. Selain itu, pengunjung juga dapat membaca artikel dan tips wisata yang tersedia pada website. Aktor kedua adalah kontributor. Kontributor harus melakukan login atau registrasi terlebih dahulu sebelum menggunakan fitur tambahan. Setelah berhasil masuk ke sistem, kontributor dapat menambahkan destinasi wisata baru dengan mengisi data yang diperlukan. Semua aktivitas tersebut dapat dilihat pada dashboard kontributor, termasuk status pengajuan destinasi yang telah dikirim. Aktor terakhir adalah admin. Admin memiliki peran untuk mengelola sistem secara keseluruhan. Admin dapat melakukan manajemen pengajuan dari kontributor, kemudian memutuskan apakah destinasi tersebut disetujui atau ditolak. Selain itu, admin juga dapat melakukan manajemen destinasi, manajemen pengguna, serta melihat statistik dan laporan penggunaan website. Kesimpulannya, diagram ini menunjukkan bagaimana setiap aktor memiliki peran masing-masing dalam sistem website pariwisata, mulai dari mencari informasi wisata, menambahkan destinasi baru, hingga mengelola dan memvalidasi data dalam sistem. Pada gambar ini ditampilkan activity diagram website pariwisata yang menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam sistem. Diagram ini melibatkan 3 aktor utama yaitu pengunjung, kontributor, dan admin. Pertama, dari sisi pengunjung. Proses dimulai dari start, kemudian pengunjung membuka website pariwisata. Setelah itu pengunjung dapat mencari dan memfilter destinasi wisata sesuai kebutuhan. Selanjutnya pengunjung memilih tempat wisata yang ingin dilihat. Setelah melihat informasi tersebut, pengunjung dapat memberikan review dan rating terhadap destinasi wisata. Pengunjung juga dapat menyimpan tempat wisata ke dalam daftar favorit agar mudah ditemukan kembali. Selain itu, pengunjung dapat melihat artikel dan tips wisata sebelum akhirnya proses berakhir atau end. Kedua, dari sisi kontributor. Kontributor harus login terlebih dahulu, kemudian mengakses dashboard. Setelah itu kontributor dapat menambahkan destinasi wisata baru. Destinasi yang diajukan akan masuk ke sistem dengan status pending, yang berarti masih menunggu proses pemeriksaan dari admin. Ketiga, dari sisi admin. Admin juga melakukan login ke sistem, kemudian memeriksa pengajuan destinasi yang diajukan oleh kontributor. Pada tahap ini status pengajuan masih pending. Admin kemudian melakukan keputusan apakah destinasi tersebut disetujui atau ditolak. Jika ditolak, admin akan mengisi alasan penolakan. Setelah itu, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada kontributor mengenai hasil keputusan tersebut. Kesimpulannya, activity diagram ini menunjukkan alur proses penggunaan website pariwisata mulai dari pencarian destinasi oleh pengunjung, pengajuan destinasi oleh kontributor, hingga proses verifikasi oleh admin. Pada gambar ini ditampilkan kelas diagram website pariwisata yang menggambarkan struktur data dalam sistem serta hubungan antar kelas atau entitas yang ada di dalam database. Pada diagram ini terdapat 3 bagian utama yaitu user, kontributor, dan admin. Pertama adalah user. User merupakan pengguna yang mengakses website. Pada kelas ini terdapat atribut seperti user ID dan email. User dapat melakukan beberapa aktivitas seperti memilih tempat wisata, memberikan review dan rating, menyimpan destinasi ke favorit, serta melihat artikel dan tips wisata. Kedua adalah kontributor. Kontributor merupakan pengguna yang memiliki akses tambahan untuk menambahkan informasi wisata,
Kontributor dapat mengakses dashboard, kemudian menambahkan destinasi wisata baru ke dalam sistem. Destinasi yang ditambahkan akan memiliki status pending, yang berarti masih menunggu persetujuan dari admin. Selain itu, kontributor juga dapat mengunggah foto destinasi, memberikan rating pada wisata, serta menghapus foto jika diperlukan. Ketiga adalah admin. Admin memiliki peran untuk mengelola dan memverifikasi data dalam sistem. Admin harus login terlebih dahulu, kemudian memeriksa pengajuan destinasi wisata yang diajukan oleh kontributor. Admin dapat mengubah status pengajuan menjadi approved jika disetujui atau rejected jika ditolak. Setelah keputusan dibuat, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada kontributor mengenai hasil pengajuan tersebut. Kesimpulannya, kelas diagram ini menunjukkan struktur kelas, atribut, serta metode yang digunakan dalam sistem website pariwisata, dan bagaimana setiap entitas saling berhubungan dalam pengelolaan data wisata. Sekarang kita masuk ke fitur-fitur yang ada pada website ini. Kita masuk ke fitur-fitur yang bisa akses oleh pengunjung untuk mencari tempat saja. Di pencarian dan filter ada fitur pencarian berdasarkan nama, yang artinya sistem mencari berdasarkan kata kunci yang diminta oleh user. Lalu ada filter kategori yang menyesuaikan keinginan user yang telah dipilih sebelum menyetujui pencarian yang berisi berupa pilihan, agar sistem mudah mencari tempat yang pas bagi sang user. Filter lokasi yang menyesuaikan dengan tempat berupa kota, yang artinya sistem akan mencari tempat yang hanya ada pada kota yang telah dipilih user. Ada pula fitur urutan berdasarkan rating atau destinasi baru yang membantu user memutuskan tentang pilihan mereka berdasarkan tanggapan orang. Sekarang kita masuk ke fitur-fitur yang bisa diakses oleh seorang kontributor. Di sini ada fitur menambahkan destinasi. Singkatnya seorang kontributor harus menambahkan berupa detail yang perlu dalam penambahan suatu destinasi baru. Sebagai contoh berikut. Contohnya, seorang kontributor harus menambahkan berupa nama tempat alamat deskripsi. Kemudian, ada juga harus menambahkan kategori yang sesuai dengan tempat tersebut. Lalu ketika sudah menambahkan seluruh informasi tersebut, harus dikirimkan ke pihak admin agar mendapatkan validasi dari dirinya agar destinasi tersebut diterbitkan secara umum ke publik. Maka seorang kontributor harus menunggu hasil yang diberikan oleh admin bisa jadi approve atau rejected. Oke, sekarang kita masuk ke bagian admin. Jika seorang kontributor sudah mengirimkan hasil informasi yang dia berikan berupa tentang tempat destinasi terbaru, maka informasi tersebut akan tersampaikan oleh sistem yang akan masuk ke antrian pengajuan, atau bisa disebut pending. Maka di situ semua informasi yang diberikan oleh kontributor akan disampaikan secara lengkap sebagai pengajuan. Maka seorang admin harus memberikan tanggapannya, apakah ini approve atau rejected. Namun jika seorang admin menolak untuk memvalidasi, maka seorang admin harus menambahkan berupa pesan untuk seorang kontributor. Bisa berupa saran ataupun masukan yang akan membantu agar informasi dari suatu destinasi bisa jelas dan pas. Namun dari itu, semua admin memiliki banyak sekali fitur unggulan. Bisa berupa edit data, destinasi hapus, destinasi kelola kategori. Ada pula melihat daftar user atau melakukan blokir akun. Jika ada yang melanggar, ada juga perintah yang bisa mengubah seorang user biasa menjadi kontributor. Ada juga statistik laporan yang akan menampilkan jumlah destinasi, jumlah kontributor yang aktif. Ada juga statistik destinasi yang sedang populer. Ada juga grafik kunjungan dari banyak user yang melakukan login pada website. Namun dari itu semua ada juga fitur-fitur tambahan yang bisa digunakan. Semua orang bisa pun itu pengunjung kontributor ataupun admin.
Contohnya seperti apa? Ada notifikasi secara real time, ada juga artikel yang membahas tips and trick untuk tempat wisata, ada pula juga mode dark mode agar tidak terlalu menyilaukan. Ada juga fitur multibahasa, ada juga responsif mobile friendly, ada juga sistem keamanan berupa CAPTCHA atau verifikasi email. Sekarang kita ke bagian interface website pariwisata. Intinya, ini adalah suatu gambaran, suatu website yang akan menampilkan bagaimana sebuah website ini berjalan dalam sebuah jaringan internet. Di sini adalah halaman utama yang menampilkan banyak sekali fitur-fiturnya. Di sini ada fitur kategori yang paling populer. Adapun itu, ada destinasi populer yang menampilkan beberapa tempat yang sering dikunjungi banyak orang, ataupun memiliki ulasan dengan rating. Baik di bawah juga, ada yang namanya artikel atau tips wisata, adalah suatu pembahasan tentang tips and trick, bagaimana memberikan sebuah tempat wisata baru. Bagi pemula di atas juga ada tombol pencarian, lalu ada juga di atas pojok kanan, ada tombol login yang dimana itu sangat diperlukan untuk menjadi seorang kontributor bagi seorang pengunjung. Kalau ini adalah halaman login website pariwisata, di sini adalah halaman login yang dimana sangat perlu. Apabila ingin menjadi seorang kontributor bagi seorang pengunjung, bisa juga melakukan login berupa akun Google, akun Facebook, dan yang lain-lainnya. Oke, di sini ada fitur untuk seorang kontributor yang ingin menambahkan suatu wisata baru. Di sini ada nama tempat, alamat, lokasi, deskripsi, serta kategori tempat tersebut. Halo, apabila semua telah diisi, maka tinggal mengirimnya ke admin. Ini adalah detail pengajuan destinasi wisata yang baru yang disampaikan kepada seorang admin. Ini adalah tampilan yang dimiliki oleh seorang admin untuk memverifikasi atau memvalidasi sebuah destinasi baru. Di sini ada nama tempatnya, juga nama seorang kontributor atau nama akunnya. Ada juga deskripsi yang telah diberikan seorang kontributor. Lalu ada juga foto contoh tempat. Jika seorang admin telah memutuskan, dia hanya perlu memilih antara setuju atau tidak. Namun apabila tidak, admin tersebut harus menuliskan alasannya mengapa destinasi tersebut tidak layak dikepublikasi. Oke cuy, segini saja penjelasan dari gua, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Maaf banget, gue cuma bisa jelasin sepenangkep gue aja. Tapi jika kalian ingin menambahkan dari penjelasan gue, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar apabila ingin menambah penjelasan dari yang gue sampaikan. Sekian dari gue, Om Jin, sampai jumpa di video selanjutnya.